Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Amel di kanal Lonceng Kampus. Pada kesempatan kali ini Bu Amel akan ajak teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya teman-teman Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia, untuk mempelajari salah satu materi di praktikum Kimia Farmasi 2, yaitu nitrimetri. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita secara online hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk memahami semuanya. Oke, berdoa dipersilakan. Sudah selesai? Oke, baiklah teman-teman. Untuk topik bahasan hari ini tadi sudah Bapak singgung ya, kita akan bahas tentang nitrimetri. Nah, secara lengkap untuk agenda pembelajarannya nanti teman-teman akan diajak untuk memahami apa sih itu nitrimetri ya, dan contoh aplikasinya. Kemudian nanti bagaimana teman-teman diajak untuk membuat ice water bath. Jadi nanti boleh sih ditiru di rumah gitu ya. Kemudian untuk pembuatan dan pembakuan dari natrium nitrit ya, ini larutan bakunya nanti. Kemudian nanti aplikasinya akan kita pakai untuk penetapan kadar sulfamirasi. Oke, nah langsung saja kita mulai ke topik bahasan yang pertama nih gitu ya. Kita kenalan dulu nih dengan nitrimetri. Nah, sama seperti titrasi lainnya gitu ya. Jadi penamaan nitrimetri itu diambil dari larutan baku yang digunakannya. Nah, di sini larutan baku yang digunakan gitu ya, yang digunakan adalah natrium nitrit. Oke, yang dipakai adalah natrium nitrit gitu ya, sehingga namanya adalah nitrimetri. Nah, jenis reaksinya apa sih yang dipakai untuk konsep dasar dalam titrasi nitrimetri? Contoh alkalimetri, asidimetri, konsep reaksinya adalah asam basa. Nah, kalau nitrimetri di sini kita pakainya gitu ya adalah reaksi diazotasi, sehingga nitrimetri dikenal dengan metode titrasi diazotasi ya. Titrasi yang bagaimana ini? Titrasi yang terjadi ketika amina aromatis primer. Perhatikan, amina aromatis primer ya, di sini ada amina aromatis primer itu akan bereaksi dengan asam nitrit membentuk garam diazonium. Ya, jadi konsepnya itu. Ya, jadi nitrimetri dia menggunakan larutan natrium nitrit, tapi jenis reaksinya adalah amina aromatis primer ya, yang ketemu dengan asam nitrit. Oke ya, membentuk garam diazonium. Nah, tapi teman-teman perlu kulik nih. Kan yang dipakai larutan bakunya natrium nitrit ya, Bu ya. Di sini reaksinya adalah si sampel yang mengandung amina aromatis primer dia bereaksi dengan asam nitrit. Nah, dari mana asam nitritnya? Sementara kita pakai larutan bakunya adalah natrium nitrit. Nah, ini ada penjelasannya gitu ya. Nah, kenapa kita tidak pakai asam nitrit langsung sih dalam titrasi ini? Kenapa kita malah pakainya natrium nitrit? Karena kaitannya adalah dengan kestabilan dari zat tersebut. Ya. Asam nitrit itu dia tidak stabil, maka dia digantikan dengan natrium nitrit yang merupakan garamnya. Jadi asam nitrit itu sangat mudah untuk berubah gitu ya, maka kita pakainya natrium nitrit. Nah, padahal tadi teman-teman udah lihat nih, kalau titrasi diazotasi gitu ya, reaksinya adalah amina aromatis primer dengan asam nitrit. Lah, dapatnya asam nitrit itu dari mana dong Bu? Kalau larutan baku yang dipakai adalah natrium nitrit, caranya gampang ya. Maka kita akan tambahkan suatu zat yang nanti akan mengubah natrium nitritnya menjadi asam nitrit. Nah, siapa itu? Yang kita pakai adalah asam klorida. Ya, jadi di sini kita pakai asam klorida. Ya, jadi asam klorida ini yang nanti akan mengubah natrium nitritnya menjadi asam nitrit. Ya, perhatikan tahapan reaksi berikut ini. Oke. Nah, natrium nitrit nanti akan bertemu dengan HCl, dia akan membentuk asam nitrit. Nah, di sini dia fungsinya. Jadi, HCl-nya mengubah natrium nitrit menjadi HNO2. Ya. Nah, padahal tadi sudah tahu metode titrasi diazotasi itu adalah reaksi antara amina aromatis primer dengan asam nitrit. Nah, kalau asam nitritnya sudah terbentuk akibat keberadaan asam klorida tadi, ya, maka nanti terjadilah reaksi diazotasi ini ya, di mana
ini amina aromatisnya, amina aromatis primernya itu akan bertemu dengan HNO2 dalam suasana asam ya, membentuk garam diazonium. Nah, ini dia garam diazonium. Oke, perhatikan catatan kaki berikut ini. Ya. Jadi pada suasana asam, natrium nitritnya berubah menjadi HNO2 atau asam nitrit ya, dimana nanti asam nitritnya yang akan bereaksi dengan gugus amina aromatis primer membentuk garam diazonium. Oke, seperti ya konsepnya teman-teman ya. Jadi nitrimetri apa tadi? Larutan bakunya adalah natrium nitrit, tapi prinsip dasarnya itu adalah reaksi diazotasi. Ya, reaksi diazotasi ini terjadi antara amina aromatis primer dengan asam nitrit, sehingga nanti natrium nitritnya itu harus diubah dulu atau bereaksi dulu dengan HCl membentuk HNO2, baru nanti HNO2-nya yang akan bereaksi dengan si sampel yang mengandung gugus amina aromatis primer. Oke, konsep berikutnya yang teman-teman perlu ketahui, nanti di nitrimetri kita akan mengenal ada nitrimetri langsung, ada yang tak langsung. Nah, ini berdasarkan apa gitu ya? Berdasarkan gugus fungsional yang ada di dalamnya. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini gitu ya, teman-teman lihat di sini ya, untuk amina aromatik itu ada yang primer, ada yang sekunder, dan ada yang tersier. Hati-hati. Kalau ini bereaksi dengan asam nitrit, hasilnya akan berbeda-beda. Perhatikan ilustrasi reaksi berikut ini. Nah, di sini teman-teman lihat deh, di sini ada amina, saya pen ya. Ada amina aromatik primer. Kemudian ada amina aromatik sekunder dan ada amina aromatik tersier. Bagaimana kita bisa tahu gitu ya? Perhatikan di sini. Kalau dia amina aromatik primer, ya, maka ketika dia bereaksi dengan HNO2 dia akan membentuk garam diazonium. Tapi kalau dia aromatik sekunder, dia membentuknya bukan garam diazonium tapi nitrosoamida. Ya, ini berlawanan dengan konsep dari titrasi nitrimetri, ya. Sama halnya juga dengan amina aromatik tersier, dia tidak membentuk garam diazonium tapi dia membentuk nitril. Oke? Ya. Nah, sekarang berarti yang bisa langsung kita titrasi yang mana? Yang mengandung gugus amina aromatik primer. Mana sih? Amina aromatik primer tuh ini. Ini gugusnya. Ya. Jadi kalau teman-teman ingat, ini asalnya dari mana sih? Asalnya dari NH3 gitu ya. Ingat, NH3 kan hanya ada 3. Nah, ketika salah satu hanya diganti, ini diganti nih, ya, dengan suatu gugus lain, maka kita sebutnya apa? Ya, amina primer. Nah, ketika hanya ini diganti dengan suatu senyawa aromatik, ini Bu Amel clear aja. Ya, ini kita ganti deh, gitu ya, dengan suatu senyawa aromatik. Kita ganti nih dengan senyawa aromatis ya. Sini seperti ini. Nah, karena H yang diganti itu hanya satu, maka kita sebutnya apa? Oh, ini kita sebut, berarti kita sebut sebagai amina. Ya, ini karena ada aminanya ya. Ada amina. Kemudian dia mengikat aromatik. Ya, berarti amina aromatik. Kemudian yang diganti hanya cuma satu, maka kita sebutnya sebagai amina aromatik primer. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Kemudian kita lihat kalau misalkan tadi ya sekunder bedanya apa? Oh, berarti kalau sekunder H yang diganti ada 2. Ya, H yang diganti di situ ada 2. Contoh di sini. Hanya diganti dengan CH3. Nah, diganti dengan CH3. Ya. Ini tetap amina, tetap aromatik. Berarti amina aromatik ya. Tapi karena ada 2 H yang diganti maka kita sebutnya sebagai amina aromatik sekunder. Bisa dipahami? Ya. Kalau misalkan yang diganti 3 gitu ya, ketiga H-nya diganti nih, contoh pada contoh yang ketiga gitu ya. Oh, diganti nih, diganti juga dengan CH3. Ya.
amina aromatik. Karena 3 yang diganti, maka kita sebutnya dengan amina aromatik tersier. Bisa dipahami teman-teman? Jadi yang bisa dititrasi langsung itu yang bagaimana? Yang kalau gitu ya, dia aminanya adalah amina aromatik yang seperti ini ya, primer. Jadi kalau dia ada ini ya, maka dia bisa langsung dititrasi secara nitrimetri ya. Teman-teman tinggal lihat aja senyawa obatnya seperti apa. Nah, ini bisa mengikat yang macam-macam. Ya. Jadi kalau dia punya seperti ini, maka dia bisa dititrasi langsung. Bagaimana kalau misalkan teman-teman tetap ingin melakukan nitrimetri untuk amina aromatik sekunder maupun amina aromatik tersier? Boleh-boleh aja pakai nitrimetri, tapi ada syaratnya dulu. Dia nggak bisa dititrasi langsung. Ya, senyawa ini harus diubah dulu, dikonversi dulu. Amina aromatiknya harus ditambah suatu reagen tertentu membentuk amina sekunder. Kemudian nanti sama, dari amina sekunder diubah lagi menjadi amina aromatik primer. Jadi tetap dia harus punya gugus amina aromatik primer, baru dia dapat dititrasi langsung dengan nitrimetri, secara nitrimetri. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi nanti next clue-nya adalah selama di gugus senyawa obat itu teman-teman mengandung amina aromatik primer yang ini ya, maka teman-teman dapat melakukan atau penetapan kadarnya dapat dilakukan secara nitrimetri langsung. Ya, jadi dapat langsung dititrasi. Oke, nanti kita lihat deh beberapa sampelnya. Ya. Oke, kita lihat lagi konsep berikutnya. Apalagi sih yang harus teman-teman pahami tentang nitrimetri, ya. Nah, untuk tentang nitrimetri ini tadi sudah larutan bakunya natrium nitrit, reaksinya adalah diazotasi, ya. Kalau mau titrasi langsung maka dia harus mengandung amina aromatik primer, ya. Maka yang berikutnya adalah reaksi ini kan reaksinya lambat dan cenderung tidak stabil, maka reaksi ini bisa dipercepat dengan penambahan natrium bromida atau kalium bromida, ya. Atau titrasi ini dapat dilakukan pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Ya, karena garam diazonium itu stabilnya dia di bawah 15 derajat Celcius. Nah, kalau kayak gitu titrasinya harus bagaimana dong Bu Amel? Gampang ya, berarti kita apa? Kita melakukan pengaturan suhu. Ya, kita melakukan pengaturan suhu. Caranya bagaimana? Tarang. Ya, titrasinya dilakukan di dalam es atau di dalam ice water bath. Jadi nanti apa nih? Ya, kita siapkan baskom gitu ya, kita isi dengan es batu ya dengan sedikit air. Mungkin kalau ingin menurunkan suhu bisa kita tambahkan dengan garam dapur. Kemudian nanti Erlenmeyernya dititrasi gitu ya. Erlenmeyer dicemplungkan ke dalam es batu ini, kemudian nanti kita titrasi. Nah, nanti Bu Amel akan ajak kalian bagaimana cara membuat ice water bath yang baik ya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengamatan. Itu paling penting ya, dan tidak tidak merusak alatnya alias pecah gitu ya, karena es batu kan keras gitu ya. Nah, itu yang kelima. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir, teman-teman bisa pilih nih, teman-teman bisa pakai beberapa indikator gitu ya, bisa pakai indikator luar atau indikator dalam. Kemudian atau teman-teman bisa pakai potensiometri, karena perubahan ini gitu ya ternyata menghasilkan perbedaan voltase gitu ya, sehingga kita bisa pakai potensiometri juga. Oke, kita mulai dulu. Yang pertama itu kita jelaskan bagaimana atau kita pahami kita menggunakan indikator luar. Jadi pilihannya tadi apa? Bisa pakai indikator luar, bisa pakai indikator dalam, atau pakai potensiometri. Nah, ini untuk indikator luar ya teman-teman ya. Nah, indikator luar yang dipakai apa sih? Kita lihat di sini ya. Indikator luar yang dipakai adalah pasta kanji iodida atau kertas kanji iodida. Apa sih ini kertas kanji iodida? Ya. Ini adalah gitu ya, jadi kertas lakmus atau kertas saring gitu ya, yang sudah teman-teman rendam atau teman-teman berikan larutan kanji ya. Jadi dia di dalam kertasnya tuh udah mengandung kanji. Nah, kenapa kita bisa pakai ini gitu ya? Karena kan tadi prinsipnya kan kita menggunakan asam nitrit gitu ya. Ketika asam nitritnya masih ada sampel ya dia akan bereaksi dengan sampel
ya. Endpoint nih berarti kan sampelnya habis, ya. Maka nanti kelebihan dari asam nitritnya, ya, karena sampelnya udah habis, itu dia akan mengoksidasi iodida yang ada pada kertas kanji, ya, menjadi iodium. Nah, teman-teman ingat nih, kalau dia menjadi iodium, ya, maka apa yang akan terjadi? Karena kanji itu adalah amilum gitu ya, maka nanti pasti akan terbentuk, ya, perubahan warna, gitu ya. Dari yang semula tidak berwarna, dia akan segera menghasilkan warna biru. Bisa dipahami? Oke ya, biar lebih jelas, silakan teman-teman simak video yang Bu Amel ambilkan dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Perhatikan di sini. Oke, titrasinya di dalam ice water bath ya. Karena memang suhunya harus di bawah 15 derajat Celcius. Oke, caranya ada tinggal di teman-teman celup gitu ya. Dengan itu, kemudian teman-teman oleskan pada kertas kanji. Jika sudah berwarna biru, maka sudah mencapai endpoint. Cara ini teman-teman ulangi gitu ya, sampai teman-teman yakin memang benar sudah mencapai endpoint. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau dia sudah lebih, warnanya adalah biru. Nah, ada sedikit kelemahan gitu ya dalam menggunakan indikator luar ya. Volumenya akan terus berkurang gitu ya selama teman-teman ngecek gitu ya. Jadi nanti memang tidak terlalu dianjurkan, tapi bisa menggunakan indikator luar. Ya, jadi caranya apa? Teman-teman tadi kertas kertas sarinya mengandung kanji iodidanya, teman-teman taruh gitu ya. Kemudian teman-teman ambil tadi batang pengaduk, celupkan ke dalam Erlenmeyer yang sudah dilakukan titrasi tadi. Kalau dia belum berubah warnanya menjadi biru berarti belum endpoint. Ya, tapi kalau sudah maka dia akan membentuk biru seperti ini ya. Jadi ini salah satu caranya. Ya, tapi mungkin kalau keseringan dicelup ya otomatis banyak zat yang terbuang atau volumenya akan terbuang. Oke, next. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan indikator dalam. Apa sih indikator dalam gitu ya? Di sini indikator dalam yang dipakai adalah gitu ya. Kita pakai tropyelin OO ya, TOO dan methylene blue. Jadi di sini kita pakai dua indikator. Nah, apa itu tropyelin OO atau TOO gitu ya? Merupakan indikator asam basa yang berubah merah dalam suasana asam dan berwarna kuning bila dioksidasi oleh adanya kelebihan asam nitrit. Ya, jadi dia kalau sendiri seperti itu. Sedangkan methylene blue dia fungsinya apa? Dia sebagai pengontras warna. Sehingga pada titik akhir titrasi akan terjadi perubahan dari ungu menjadi biru. Singkat cerita seperti ini. Karena kita pakai dua campuran indikator, ya, kita pakai dua campuran indikator gitu ya, dua indikator, maka nanti teman-teman akan lihat dua kali perubahan warna. Ingat apa? Dua kali perubahan warna. Kalau satu indikator kan misalkan kayak teman-teman pada alkalimetri dia dari tidak berwarna jadi pink. Karena dia cuma satu gitu ya. Maka nanti teman-teman akan lihat apa? Oh, dia akan ada warna mula-mulanya ya. Ya. Kemudian dia berubah nih satu kali nih. Nah, ini belum endpoint teman-teman. Ya. Karena dia pakai dua indikator, maka teman-teman lanjutkan ya sampai ke perubahan yang kedua. Inilah endpointnya. Ya. Bu Amel akan berikan ilustrasinya. Nah, di sini ya. Jadi nanti kalau teman-teman misalkan di warna awalnya gitu ya adalah campurannya adalah warna pekat gitu ya, maka akan terjadi perubahan warna nih. Set jadi biru nih. Udah endpoint belum? Belum. Ya, belum. Ini belum endpoint ya. Maka tugas teman-teman berikutnya apa? Tugas teman-teman berikutnya adalah mencari perubahan warna kedua. Hati-hati, beda sampel, endpoint warnanya bisa beda-beda. Makanya teman-teman nanti fokusnya adalah kedua kali perubahan warna. Jadi fokusnya adalah perubahan warnanya. Ya, satu kali nih baru, berarti belum endpoint, maka dilanjutkan. Nah, contoh ini. Kalau asam sulfanila dia warnanya adalah biru langit, cantik ya. Ya, sedangkan kalau misalkan dia pakai sulfamerajin warnanya seperti ini. Biru hijau toska. Jadi hati-hati ya teman-teman ya.
Kita pakai indikator dalam TOO dan methylene blue, tapi jangan pernah menghafalkan warna. Yang teman-teman perhatikan adalah apa? Berapa kali perubahan warnanya? Karena kita pakai 2 indikator, maka ada 2 kali perubahan warna. Ya, karena apa? Beda zatnya, endpoint-nya pun bisa berbeda. Bisa dipahami? Ya, jadi kalau asam sulfanila biru seperti ini, sulfamerazin hijau, dan senyawa sulfa lainnya juga akan berbeda-beda. Oh iya, Bama lupa nyinggung. Nitrimetri ini kan tadi prinsip dasarnya dia mengandung amina aromatis primer. Nah, ini biasanya dimiliki oleh golongan obat sulfa. Ya. Jadi kalau teman-teman punya senyawa obat golongan sulfa, kebanyakan bisa ditetapkan kadarnya dengan metode nitrimetri. Oke, yuk kita masuk langsung ke prosedur kerjanya. Jadi untuk lengkapnya, kalau teman-teman Poltekkes BSI bisa lihat di petunjuk praktikum kimia farmasi 2 yang bikinan Bu Amel dan Bu Ica. Ya, oke. Yuk kita langsung saja masuk untuk tahapannya. Ya, jadi untuk tahapan berikutnya Bu Amel akan ajak teman-teman untuk bagaimana sih preparasi ice water bath, bagaimana pembuatan dan pembakuan larut natrium nitrit, gitu ya, dan bagaimana penetapan kadar sulfamerazin. Silakan lihat di praktikum dan Bu Amel akan tunjukkan caranya. Oke, untuk pembuatan ice water bath. Jadi nanti caranya adalah ya. Teman-teman silakan di sini nanti ya menghancurkan ice water bath-nya. Oke. Jadi teman-teman nanti siapkan baskom kalau menghancurkan ice water bath. Jadi nanti teman-teman siapkan baskom, kemudian teman-teman hancurkan es dalam ukuran kecil. Ya, dihancurkan dalam ukuran kecil. Kemudian berikutnya ya, masukkan es batu yang sudah dihancurkan tadi ya, cukup penuh gitu ya. Kemudian teman-teman selanjutnya tambahkan dengan air. Ya, boleh tambahkan ini. Lebih baik pakai mangkok putih ya teman-teman. Pakailah mangkok putih. Ini Bu Amel ilustrasinya saat itu pada saat pandemi, jadi tidak ada mangkok putih. Ya, sebaiknya pakai mangkok putih. Kemudian kasih garam dan sedikit air. Oke, ini ice water bath-nya udah siap dipakai. Tadi ingat ya, karena reaksinya harus dilakukan di bawah suhu 15 derajat Celcius. Jadi teman-teman memang harus menyiapkan ice water bath. Oke, untuk pembuatan ice water bath saya rasa tidak ada masalah. Maka selanjutnya adalah kita akan masuk bagaimana cara melakukan pembakuan NaNO2. Ya, jadi di sini untuk melakukan pembakuan NaNO2, ya, teman-teman dapat melakukan, gitu ya. Pertama ada di prosedur, silakan timbang 400 mg asam sulfanilat. Jadi nanti ini nimbangnya tetap dalam kondisi seksama ya. Seksama berarti teman-teman bagaimana caranya? Yes, ini nanti pada rentang plus minus 0,1%. Karena ini sampel ya. Ini baku primer ya. Jadi memang harus ditimbang secara seksama. Nah, jadi nanti ini sudah dikeringkan dulu. Jadi asam sulfanilatnya itu sudah dikeringkan terlebih dahulu pada suhu 105 derajat Celcius selama 4 jam atau pada suhu 120 derajat sampai dengan bobot yang tetap ya. Jadi ini biasanya kita pakai. Kalau sudah, kemudian sudah kondisi suhu kamar lagi, baru teman-teman nanti timbang 400 mg. Oke. Kemudian nanti asam sulfanilatnya teman-teman masukkan dalam gelas Erlenmeyer. Ya, ini dimasukkan dalam Erlenmeyer. Lalu teman-teman tambahkan dengan natrium hidrogen karbonat. Jadi ini tidak perlu seksama karena tidak terlibat dalam perhitungan. Jadi ini boleh pakai rentang plus minus 10%. Ya. Kemudian dengan sedikit aquades lalu aduk hingga larut. Ya, nanti tolong perhatikan videonya bagaimana cara mempersiapkan dua bahan ini. Jadi teman-teman nimbang ada asam sulfanilat dan ada natrium hidrogen karbonat ya. Satu seksama, satunya bisa ditimbang kurang lebih. Lalu teman-teman siapkan juga aquades 100 ml. Nah, tadi diperhatikan ya. Jadi tekniknya bagaimana cara melarutkan zatnya mohon diperhatikan. Kemudian nanti kita pakai adalah asam
HCl pekat 10 mili. Ya, kalau di dalam laboratorium ini dilakukan di dalam lemari asam. Kemudian kalau sudah ini larutannya sudah disiapkan gitu ya, maka selanjutnya adalah teman-teman dinginkan terlebih dahulu. Ya, dinginkan terlebih dahulu dalam ice water bath hingga suhunya tidak lebih dari 15 derajat Celcius. Jadi begitu tambah HCl langsung masuk ke dalam ice water bath. Ya, kemudian dibiarkan dulu sampai suhunya di bawah 15 derajat Celcius. Kalau sudah di bawah 15 derajat Celcius, masih di dalam ice water bath tersebut, teman-teman tambahkan TOO dan MB dengan perbandingan 5:3. Jadi 5 tetes TOO, maka MB-nya nanti 3 tetes. Ya. Lalu kemudian titrasi pelan-pelan sampai dengan tadi ada apa? 2 kali perubahan warna. Nah, untuk asam sulfanilat perubahan warnanya mula-mula ungu ya, terus jadi biru dongker, nanti kemudian ending point-nya adalah biru langit muda. Baiklah teman-teman, mari kita perhatikan untuk prosesnya. Ya, jadi ini untuk pembakuan natrium nitrit ya menggunakan asam sulfanilat. 2 bahan sudah kita siapkan tadi. Ada asam sulfanilat dan natrium hidrogen karbonat. Langsung dimasukin ya teman-teman. Gua pesan itu, langsung dimasukin ke dalam Erlenmeyer-nya. Baru sisanya dibilas. Jadi jangan sekali-sekali melarutkan di dalam botol timbang, resiko tumpah gitu ya. Jadi nanti teman-teman bilas ya 3 kali lah dengan air 100 ml yang sudah kalian siapkan ya, dengan air 100 ml yang sudah kalian siapkan. Masukkan ya. Oke. Sama masih ada sisa ya dibilas lagi gitu ya sampai benar-benar yakin tidak ada zat yang tertinggal dalam botol timbang. Ingat, botol timbang tidak boleh dipakai untuk melarutkan. Dia yang tertimbang. Oke. Kalau sudah, oke. Kemudian di dinding-dinding teman-teman bersihkan, siapa tahu ada zat yang masih menempel ya. Lalu teman-teman ke lemari asam ini Bu Amel mohon maaf saya masih melakukannya kemarin demonstrasinya di rumah ya karena pandemi awal. Teman-teman masukkan ya 10 ml HCl dalam gelas ukur. Begitu itu sudah siap gitu ya. Sudah masuk, teman-teman tambahkan. Nah, begitu ditambahkan pesan Bu Amel adalah segera gitu ya dilarutkan dan segera masukkan di dalam ice water bath. Jadi nanti melarutkannya pun di dalam ice water bath. Nah, perhatikan ya. Jadi kocok gitu ya. Caranya dilakukan di dalam ice water bath-nya. Kemudian teman-teman diamkan hingga suhu 15 derajat Celcius. Nah, cara mengukurnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi cara mengukurnya adalah Cara mengukurnya adalah nanti si termometer itu nyelupnya ke dalam larutan yang ada di dalam Erlenmeyer. Jadi bukan ke ice water bath-nya. Jadi karena pernah Bapak menyaksikan ada mahasiswa yang diukur ice water bath-nya. Hello, kalau yang diukur ice water bath-nya kan nggak ngaruh ya. Karena yang mau dibikin dingin kurang dari 15 derajat Celcius itu adalah apa? Larutan yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi nanti posisinya bagaimana? Oke, apa ya? Jadi posisinya adalah kalau ini adalah Erlenmeyer gitu ya, anggap bagus ya. Ini adalah Erlenmeyer, ini adalah larutannya. Ya. Maka nanti termometernya tolong teman-teman perhatikan termometernya itu posisinya nyelup ke dalam larutan tapi tidak menyentuh dinding. Apa? Termometernya nyelup ke dalam larutan tapi tidak menyentuh dinding. Karena kenapa? Dinding kaca itu lebih dingin daripada si larutannya. Karena yang mau kita butuhkan kan yang suhunya 15 derajat Celcius itu kan yang apa? Yes, yang larutannya. Nah, kemudian megang termometernya nggak boleh dicengkrem. Ya, tapi kita pakai alat bantu lagi. Ada tali atau apa gitu ya. Jadi tangannya tidak memberikan panas langsung kepada termometer. Takutnya nanti pada suhunya sudah di bawah 15 tapi kok nggak nyampe 15 ya, karena ternyata ada transfer panas dari tangan kita ya. Jadi cara mengukurnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ketika sudah 15 derajat Celcius tadi apa? Ditambahkan TOO dan MB 5 tetes dan 3 tetes. Yuk kita lanjutkan videonya. Oke, ini kita diamkan 15 derajat Celcius sudah sampai. Ya, teman-teman ukur. Lalu teman-teman
Tambahkan tadi dengan TOO 5 tetes dan MB 3 tetes. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian teman-teman tambahkan MB 3 tetes. Ya. Warnanya ungu. Jadi kalau cuma TOO doang, warnanya seperti itu. Ya, merah keunguan. Oke, kemudian teman-teman tambah MB. Nah, ini untuk pengontrasnya ya. Ini indikator kedua. Kita tambah methylene blue 3 tetes. Oke. Teman-teman tambahkan 3 tetes. Satu. Lama ya. 2, 3. Oke, perhatikan tadi warnanya merah keunguan gitu ya. Setelah ditambahkan methylene blue, warnanya biru, maka nanti warnanya adalah ungu. Kita lihat ini adalah warna mula-mula. Yuhu, ya. Warnanya ungu. Oke, perhatikan titrasinya. Ingat, cara kita pakai dua indikator. Tadi ada berapa kali perubahan warna? Ada 2 kali perubahan warna. Jadi teman-teman fokus pada perubahan warnanya. Oke. Jadi teman-teman titrasi tekniknya sama, ngocoknya masih di dalam es batu. Ya, cara ngocoknya seperti itu ya. Jadi nanti dikondisikan. Posisinya tetap tercelup. Oke, silakan titrasi cepat untuk awal-awal. Oke. Perhatikan, sambil perhatikan. Jadi mangkoknya sebisa mungkin warnanya putih ya. Kalau yang dilihat sedihnya warnanya putih ini, mohon maaf. Kemarin mangkok putihnya ketinggalan. Kalau nggak matiin diangkat. Jadi dikeluarkan dari baskomnya. Oke, diangkat. Oke, minta maaf ini saya pakai mangkoknya warnanya biru karena adanya di rumah itu. Oke, lihat ini warnanya biru nih. Belum endpoint walaupun ini sudah berubah ya. Teman-teman lanjutkan. Terus ingat tadi endpointnya yang dilihat adalah 2 kali perubahan warna. Oke. Ya. Prinsipnya adalah selama titrasi tolong tetap elemennya terendam dalam ice water bath. Tetapi yang perlu Bapak ingatkan lagi ketika mengamati diangkat. Ya, nah, diangkat. Sambil dilihat warnanya sudah berubah 2 kali apa belum. Oke. Seperti itu ya. Belum berubah warna karena masih tadi baru 1 kali perubahan warna ya. Masih dari ungu ke biru dongkar bukan warna endpointnya. Jadi masih ada dongkarnya belum endpointnya. Teman-teman lanjutkan. Cocok. Oke, amati angkat, harus diangkat supaya tidak terjadi bias warna. Apalagi Mama makanya mau biru lagi ya. Oke, angkat. Karena pasti terjadi bias warna. Mengamati diangkat pada saat titrasi dilakukan di dalam. Jangan lama-lama juga di luarnya ya. Oke, masih biru dongker. Jadi kita lanjutkan. Lanjutkan. Oke, karena reaksinya sangat sensitif ya, dia harus dalam suhu dan reaksinya lambat, maka ngocoknya agak kuat ya, dan tetap dilakukan di dalam ice water bath. Oke. Lanjutkan terus. Oke. Masih ungu ya. Perhatikan, masih di biru dongker. Dari ungu ke biru dongker, masih ada biru dongkernya, lanjutkan. Karena biru dongker bukan warna endpointnya, tapi warna setelah biru dongker itu endpointnya. Oke.
Kebetulan untuk asam sulfanilat dia biru langit. Jadi setelah warna biru dongkernya hilang. Ya. Sudah mulai berubah tapi masih ada warna biru dongkernya. Teman-teman boleh pause video ini. Oke. Lanjut. Oke. Kita lihat masih ada sedikit biru dongker. Lanjut, terus lakukan itu. Jadi memang titrasi ini butuh kesabaran tinggi ya, teman-teman. Yes, ya sudah terlihat ya. Endpointnya adalah warna biru langit. Jadi ketika warna siapa tadi itu hilang. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk pembakuan seperti ini dan yang perlu Bu Amel ingatkan, kalau dia kebablasan jadinya apa Bu Amel warnanya? Kan ada hijaunya. Ya, jadi warnanya, jadi tugas kalian adalah berikutnya setelah mendapatkan endpoint karena reaksi ini adalah lambat, maka nanti teman-teman setelah capai endpoint itu tolong diemin dulu dalam ice water bath-nya ya, 3 sampai 5 menit. Kemudian teman-teman angkat. Kalau dia tidak lagi muncul warna biru, apalagi tidak muncul warna birunya ya, tidak biru atau ungu warna indikator sebelumnya, maka pekerjaan selesai. Tapi kalau warnanya kembali, oh kok ada sedikit warna biru dongker nih gitu ya, atau ada muncul apalagi sampai warna ungu gitu ya, maka apa teman-teman lanjutkan titrasinya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjutkan ditambahkan lagi larutan bakunya sampai teman-teman mendapatkan perubahan warna yang stabil atau biru muda langit. Nah, ini setelah ditunggu sampai 3 sampai 5 menit, maka selesai. Ya, ini adalah warna biru muda langitnya. Sudah tidak ada warna biru dongkernya ya dan tidak condong ke warna hijau. Ya, jadi ini untuk asam sulfanilat. Tapi sekali lagi yang perlu Bu Amel tekankan adalah untuk pembakuan natrium nitrit menggunakan asam sulfanilat ya ataupun senyawa lainnya ya. Konsep dasarnya adalah 2 kali perubahan warna. Jadi warna pertama ungu tuh berubah jadi biru dongker. Ini belum endpoint, teman-teman. Ini masih warna MB, warna methylene blue. Maka berikutnya apa? Teman-teman lanjutkan titrasinya sampai warna biru dongkernya hilang. Jadi ada 2 kali perubahan warna. Perkara dia nanti berubah warna jadi apa yaitu tergantung jenis sulfanya. Ya, jadi tergantung gugus aminnya ngikat apa nih. Amin primernya, amin aromatik primernya itu mengikat apa. Nah, itu yang akan mempengaruhi warnanya bisa beda-beda. Paham? Nah, kalau udah dapat endpoint, catatan berikutnya apa tadi gitu ya. Catatan berikutnya adalah teman-teman diamkan lagi di dalam ice water bath 3 sampai 5 menit karena kan reaksinya lambat nih. Takutnya itu adalah warna PHP. Teman-teman tunggu. Kalau 3 sampai 5 menit dalam ice water bath ternyata tidak muncul lagi warna indikatornya, maka pekerjaan selesai. Hore gitu ya. Tapi kalau misalkan belum ya mau nggak mau teman-teman titrasi lagi. Ya, sampai dapat perubahan warna yang kedua. Ya. Kemudian kalau seperti itu diamkan lagi 3 sampai 5 menit ya. Kalau sudah ya maka sudah, tapi kalau memang masih kembali lagi maka dilanjutkan. Nah, maka nanti volume terakhir yang dibaca adalah volume ketika sudah mendapatkan perubahan warna kedua yang stabil. Nah, replikasi kegiatan ini sebanyak 3 kali untuk mendapatkan 3 data, minimal 3 kali. Oke, untuk pertanyaan nanti bisa dilakukan pada sesi Zoom ya. Bu Amel akan lanjut dulu untuk selanjutnya. Ya, jadi ini tadi ya untuk asam sulfanilat ya. Warna sebelah kiri itu adalah warna sebelum belum nyampe endpointnya adik-adik. Karena apa posisinya dia masih ada warna biru dongker. Yang pas yang tengah. Kalau untuk asam sulfanilat ya. Tapi kalau udah kebablasan tuh warnanya gini nih. Hijau. Ya kalau udah hijau berarti teman-teman kebablasan. Kalau sampai warnanya super lumutan berarti kebablasannya teman-teman kebangetan. Ya, jadi nanti warna yang dicari adalah untuk asam sulfanilat adalah warna ini. Prinsipnya adalah hilangnya warna dongker. Gitu aja deh perubahan warna kedua.
Oke, kalau sudah nanti silakan teman-teman masukkan ke tabel pengamatan ya di sini ya. Masukkan. Jadi setiap penimbangan masuk sulfanilatnya berapa nih? Volume buret mula-mula berapa nih? Dari 0,0 misalkan ya. Kemudian terakhir di mana nih? Maka volume akhirnya adalah volume buret akhir dikurangi volume buret mula-mula. Ya, sama yang kedua seperti itu juga. Massa sulfanilatnya berapa nih? Tulis ya, wajib ditulis teman-teman ya. Pada rentang tertentu itu ya. Kemudian mula-mula buretnya berapa, ini berapa, lakukan replikasi ini 3 kali. Lalu nanti tinggal teman-teman masukin ke sini aja nih. Ya, masukin ke rumusnya. Jadi nanti ada molaritas 1, molaritas kedua untuk data kedua, dan molaritas ketiga. Maka nanti terakhir yang dihitung adalah polaritas natrium nitrit yang sebenarnya adalah rata-rata dari jumlah replikasi yang sudah kita lakukan. Oke, ini gampang. Kita lanjut ke penetapan kadar sulfamerazin. Jadi untuk sulfamerazin sama ya teman-teman prinsipnya. Ya, kita pakainya masih tetap larutan bakunya adalah natrium nitrit. Jadi yang dibuat diisi adalah natrium nitrit. Ya, kalau teman-teman timbang seksama 500 mg si sampel, kebetulan di sini adalah sulfamerazin. Ya, kita pakainya adalah 75 mili Aquades. Ya, ditambah dengan 10 mili HCl. Jadi tadi HCl fungsinya apa? Yes, untuk mengubah natrium nitritnya menjadi asam nitrit. Ya, nanti perhatikan deh caranya. Ya, P90 satu botol timbang bukan untuk melarutkan. Jadi semua pelarutannya dilakukan di dalam Erlenmeyer. Ya. Kemudian nanti caranya sama, didinginkan hingga suhunya kurang dari 15 ya. Kalau perlu kita di dalam ice water bath-nya dikasih garam. Ice water bath-nya ya dikasih garam. Bukan larutan sampelnya. Hati-hati, pernah kejadian juga. Jadi hati-hati. Kemudian kalau sudah sampai 15, saat teman-teman tambah TOO gitu ya, sama 5:3. Jadi kalau TOO-nya 5 tetes, ya MB-nya 5 tetes. Nah, yang perlu diperhatikan adalah perubahan warnanya. Ingat ada berapa kali? Karena kita pakai 2 indikator, ada 2 kali perubahan warna. Untuk sulfamerazin kebetulan endpoint-nya adalah Tosca. Ya, jadi nanti warnanya sama ungu, terus jadi biru, terus nanti jadi Tosca. Bu, kalau saya nggak tahu nanti saya sulfanya bukan sulfa itu, tapi sulfa yang lain. Endpoint-nya apakah Tosca? Enggak. Belum tentu Tosca. Contoh tadi sulfanilat. Ya, sulfanilamid. Dia warnanya biru langit. Prinsipnya ini tadi, ngilangin biru dongkernya. Jadi dia perubahan yang kedua, ini kan perubahan yang pertama 1 kali. Maka nanti endpoint-nya adalah di perubahan yang kedua. Bisa dipahami? Ya teman-teman ya. Oke ya, untuk lebih jelasnya kita akan perjelas dengan penjelasan video berikut. Ya, jadi adalah untuk nitrimetri penetapan sulfamerazin. Jadi nanti caranya ya, masukkan zatnya ke dalam Erlenmeyer. Baru sisa yang di dalam botol timbangnya itu yang teman-teman bilas. Ya, jangan teman-teman melarutkannya di dalam botol timbang, resiko tumpah, jadi hilang. Ya, jadi ya setelah yakin bersih, ya kemudian bilas seperti ini, takutnya di dinding-dindingnya ada, dikocok. Lalu teman-teman ke lemari asam, Bu Amel mohon maaf, di contoh ini Bu Amel lakukan di udara bebas, ya di teras, karena posisi kemarin di rumah bikin videonya karena pandemi. Oke, lalu kemudian gitu ya, berapa banyak? 10 mili. Ice water bath-nya udah siap ya. Sebelum teman-teman melakukan ini, ice water bath-nya harus sudah siap dulu. Oke. Lalu kemudian teman-teman kocok gitu ya. Homogen kan. Kemudian pelarutannya pun dilakukan langsung di dalam es aja ya teman-teman ya. Jadi karena reaksinya kan lambat, teman-teman cek suhunya. Pastikan di bawah 15 derajat Celcius. Sebelum titrasi, tambahkan indikator TOO dan MB. Ingat, ya, TO-nya 5 tetes, metilen blue-nya 3 tetes. Jangan kembali. Oke. Ya. MB 3 tetes. Tuaga. Oke. Kemudian, tetap titrasinya dilakukan di dalam es water bath. Warna mula-mula Ingat, endpoint-nya apa tadi? Ya, 2 kali perubahan warna. Konsepnya itu. Jadi kalau zatnya ganti teman-teman nggak bingung. Ya, kebetulan sulfa nanti Tosca sih. Ya.
Sama, ready, kocok, 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 sambil diamati. Kalau mengamati selalu diangkat ya. Tetap kalau bisa pakai mangkoknya warna putih. Tapi pengamatan tetap dilakukan di atas ya, ditarik dari airnya karena nanti ada bias mau mangkoknya putih atau enggak. Ya, oke. Ya, angkat Erlen Meyer saat ingin mengamati warna. Ya. Ya, teman-teman teruskan. Oke, ini baru perubahan warna pertama ya. Ingat tadi, karena kita pakai 2 indikator, berarti harusnya ada 2 kali perubahan warna. Di sini baru 1 kali. Jadi biru, tugas teman-teman adalah menghilangkan warna biru dongkernya, karena itu punyanya methylene blue. Lanjut, 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 lanjut. Titrasi tetap di dalam, pengamatan di luar. Titrasi di dalam, pengamatan di luar. Oke, sudah mulai berubah ya, tapi masih ada warna biru dongkernya. Oke. Masih ada sedikit, tambahkan sedikit. Tadang, inilah adalah warna dari sulfamerazine. Jadi warnanya Tosca. Ya. Sama, teman-teman diamkan 3-5 menit. Kalau tidak ada perubahan maka selesai. Itu bukan warna PHP. Tapi kalau misalkan ternyata dia masih muncul lagi, maka teman-teman silahkan gitu ya, titrasi kembali lalu diamkan sampai dapat warna yang stabil. Oke, seperti itu untuk menetapkan kadar sulfa. Jadi mirip-mirip ya teman-teman ya. Prinsipnya adalah hati-hati ya. Ya, jadi warna yang benar untuk sulfamerazine itu yang Tosca ini. Jadi dari ungu, dia biru dongker. Tugas teman-teman udah mulai hati-hati tuh kalau udah biru dongker ya. Menghilangkan warna biru dongkernya sehingga dia pas menjadi warna Toscanya. Jadi ini perubahan pertama. Kalau kebablasan warnanya hijau seperti ini. Oh, ini bebasnya udah kebangetan. Ya, seperti itu. Oke. Untuk tabel pengamatannya prinsipnya masih sama, teman-teman catat tuh masa sulfamerazine-nya, kemudian volume buret mula-mulanya berapa, startnya di 0 ya, pastikan startnya selalu di 0 ya, dan itu harus penuh terisi dari awal sampai dengan akhir. Jadi buat teman-teman yang belum masuk lab, besok Bu Amel akan ajarin gimana cara ngisinya, atau teman-teman bisa cari di kanal YouTube ini ada video tentang cara pengisian buret yang benar. Ya, nanti kalau sudah dapat 3 kali data, tinggal teman-teman masukkan nih ke dalam rumusnya. Jadi kadar, karena tiap nilai natrium nitrit 0,1 itu setara dengan 26,44, nanti silakan teman-teman masukkan. Ya, kadar 1, aplikasi pertama ya, volume NaNO2 tambah MnO2 kali 26,44 dibagi miligram sampel kali 0,1 kali 100%. Dapat kadar 1, dapat kadar 2, dapat kadar 3, kemudian teman-teman rata-rata itulah ya, itulah sampel, kadar sampel yang teman-teman peroleh. Nanti kita cocokkan dengan hasilnya ya. Yang bagus itu apa? Simpangan errornya di bawah 2%. Ya, teman-teman dianggap kerjanya presisi baik ya dan lain-lain. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya adalah sesi kuis untuk mengetes pemahaman teman-teman. Ya. Slide ini akan berganti setiap 10 detik, ada 18 soal. Silakan teman-teman fokus gitu ya. Mohon maaf, Mama belum bisa input musik, tapi setidaknya teman-teman bisa fokus ke soal dan memilih jawabannya. Boleh dicatat. Nanti hasilnya akan kita bahas di sesi Zoom, insya Allah. Okay. Silakan dimulai untuk kuisnya.
Oke teman-teman, sudah selesai mengerjakan kuisnya ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Bu Amel dari awal dan teman-teman sudah berlatih untuk mengetahui tingkat pemahaman teman-teman. Dan buat teman-teman Polikas BSI, sampai jumpa di kelas Zoom. Dan buat teman-teman di seluruh Indonesia, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Insya Allah untuk pertanyaannya yang mau ditulis di komen akan saya coba jawab secepatnya. Oke, sekian dari Bu Amel, kurang lebihnya dari Bu Amel mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.